Oke, nih. Mmm, Tadi saya ulang lagi kalau, tentang interval naik turun itu tentang kemonotonan ya, berarti kita perlu menurunkan fungsinya, kemudian kita syaratkan yang diminta apa. Kalau diminta turun, maka kita syaratkan bahwa turunannya harus kurang dari 0 ya. Nah, teman-teman, setelah diturunkan, kita syaratkan dulu baru kita bagi. Setelah dibagi baru difaktorkan ya. Berapa jika dikali min 8, jika ditambahkan jadi min 2 ya 4 sama 2 ya. Nah, supaya min 2 berarti min 4 sama plus 2 ya. Nah, kalau dapat seperti ini X sama dengan 4, X sama dengan min 2 dulu. Kemudian gambar garis bilangan ya teman-teman untuk memastikan bahwa interval mana dia akan turun gitu ya, yang min. Min 2 sama 4. Uji titik itu substitusinya, ini 0 ya. Uji titik, ini tentang gradien ya. Berarti ke substitusi ke F aksen X, jangan ke Fx, oke? Kalau uji titik gradien, itu gradien kan turunan pertama ya. Maka ini masukkan ke F aksen. Nah, berarti F aksen 0, berarti min 24 ya. Karena ini 0, ini 0. Minus, berarti ini min, ini wilayahnya terbagi menjadi 3 wilayah. Nah, perhatikan teman-teman, kita membuat garis putus-putusnya itu persis di atasnya angka pembuat stasioner ya. Dari angka yang kita faktorkan tadi, min 2 di atasnya persis tuh, titik-titik di 4 persis, jangan miring ya. Garis tegaknya itu jangan ke tempat lain. Nah, kemudian di sini plus, di sini plus. Plus artinya naik. Nah, di sini tulisin aja ini naik. Ini turun. Ini naik. Nah, ya udah. Dari sini ketahuan interval turun yang mana, yang min di sini berarti ya. Nah, jadi interval turun saat X-nya di antara min 2 sampai 4. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian yang B yang ditanya titik stasioner. Nah, kan tadi ini adalah pembuat stasioner. Pasti sama gitu ya, pembuat stasionernya. Jadi nggak usah hitung lagi, nggak apa-apa. Nah, yang B, nilai stasioner. Nah, saat X-nya 4, nah berarti kita cari F4, substitusi ke fungsi aslinya. Begitu ya. Ketemunya berapa nih? Juri, kamu dapat berapa? Min? Itu yang mana nilai stasioner X sama dengan 4? Sebentar, Bu. Itu esai ya? Esai. Yang titik stasioner, Bu. Betul sekali. 4 apa? Min 72. Min 72. Oke, kemudian saat X-nya min 2, F min 2-nya jadi ketemu berapa? Sebentar. 36. 36. Nah, berarti dari sini kita dapat titik stasioner. Titik stasionernya adalah 4, min 72 dan min 2,36. Nah, jenisnya. Jenis stasioner. Ya udah, ini kan minus 72 nih, ini lebih kecil. Ini pasti nilai balik minimum nih. Gak usah gambar lagi dah, digambar udah ketahuan nih naik turun. Oh, ini max di sini. Kemudian turun naik, oh di sini min. Gitu kan? Nah, ini nilai yang 36 itu nilai balik maksimum. Nah, ya udah. Berarti jenis stasioner. Titik balik maksimum di min 2,36. Kemudian titik balik minimum di 4, min 72. Nah, begitu caranya. Apakah jelas, teman-teman? Oke, jadi nanti kalau misalnya
ditanya jenisnya jangan bingung. Kemudian nggak usah ulang lagi, toh dia nyambung kok pertanyaannya gitu. Ini dari hasil batas dia naik, batas turun itu pasti dia adalah pembuat stasioner. Karena kan beda tandanya cuma dibuat sama dengan aja kan dapat. Terus cari nilai stasionernya dulu, substitusi ke fungsi asli. Nah, bedanya kalau uji titik tadi substitusi ke turunan pertamanya kenapa? Karena kan kita baru mau cari min plus di garis bilangan buat memastikan dia naik atau turun. Atau untuk menentukan jenis stasionernya itu kita pakai uji turunan kedua juga boleh, tapi kan kita udah membuat garis bilangan untuk interval naik turun ya. Interval naik turun itu kalian harus menunjukkan nih apakah benar di wilayah itu turun naik ya, satu-satunya cara dengan garis bilangan ya. Nah ini sekalian untuk menjawab jenis stasioner. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai uji turunan kedua juga boleh ya, di modul ada yang sudah pakai juga. Oke, apakah masih ada yang mau bertanya nih teman-teman soal yang ini? Enggak ya? Bisa ya? Oke. Kalau sudah tidak ada, saya lanjutkan ke nomor berikutnya. Ini saya bersihin dulu catatannya. Nah, soal inilah mayoritas kalian salah. Nih, perhatikan teman-teman. Untuk memproduksi X unit barang per hari, perharinya nggak usah dibaca, orang X-nya unit barang kok ya. Nah, diperlukan biaya rupiah titik. Oh, oke, ini biaya total. Karena nggak ada per unit ya. Nah, ini biaya total nih. Jangan dikali X lagi. Kemudian kalian lihat petunjuk stasionernya di mana. Kata-kata minimumnya ini adalah stasioner. Dia nempel di persamaan apa? Biaya. Apakah ada kata-kata yang mengikuti biaya per unit? Nggak ada. Oh, berarti yang ditanya biaya total agar minimum. Ya udah, ini udah sama nih biaya total. Ini biaya total, langsung aja turunin gitu ya. Bx adalah X pangkat 3 min 450 X kuadrat plus 37.500 X. Nah, agar biaya minimum, maka B aksen X sama dengan 0. Langsung turunkan. 3X kuadrat min 900X plus 37.500. Nah, sama dengan 0. Ya kan? Nah, habis itu baru dibagi 3. Bagi 3, X kuadrat min 300X plus 1, 2, 5 ya. Sama dengan 0. Faktorkan. Dikali ketemu 125. Ini 300. Berarti 5 sama 25 ya? Oh, oke. 0 ya. Supaya 0-nya 2. Ini supaya plus berarti min 2-2-nya. Oke. Kita dapat X-nya 50 dan X-nya 250. Teman-teman, kalau kalian dapat dua nilai X, ingat, jangan langsung dipilih yang minimum 50, belum tentu ya teman-teman ya. Kalian harus uji pakai turunan kedua, boleh nih. Nah, saya munculkan di sini ya. Uji jenis stasioner dengan uji turunan kedua. Nah, berarti kita mencari B double aksen X-nya ya. Ini tadi yang sudah kita turunkan tadi, ini adalah B aksen X-nya. Kita turunkan sekali lagi. 6X min 900.
Untuk X sama dengan 50, kita substitusi ke B double aksennya. Nah, ketemunya berapa nih? 300 dikurangi 900, ketemunya min 600. Oh, kurang dari 0. Nah, kalau ini kurang dari, justru dia pembuat maksimum. Nah, untuk X sama dengan 250, kita masukkan ke B double aksen. 250. Berarti 25 kali 6. 0, 30, 12 tambah 3, 15, dikurangi 900. Ini adalah 600 ya. Lebih besar dari 0. Nah, ini pembuat minimum. Nah, ya udah, berarti jadi agar biaya minimum, maka harus diproduksi 250 unit barang. Apakah jelas, teman-teman? Kalau pakai uji turunan kedua. Tapi kalau kalian pakai garis bilangan juga boleh nih. Tapi jangan pernah kalian nggak memunculkan dua cara ini ya. Ini 0, uji titiknya ke turunannya ya 0, 0, 3 plus nih. Min plus. Oke. Berarti ini naik turun, naik. Nah, ini batasnya pas di 50 sama 250 ya. Ini pembuat minimum nih. Kenapa? Lembah. Oke. Ini pembuat lembah. Apakah jelas? Pokoknya pastikan nih, jangan kalau biaya yang diketahui biaya total, kemudian yang mau diminimumkan biaya total juga jangan dibagi X. Oke. Apa, Tiu? Silakan. Bu, ini kan kalau di sini Bu caranya itu langsung diturunin kan ya Bu? Yang BX-nya itu langsung turunin kan, jadi 3X itu. Nah, kalau misalkan yang cara dibagi X dulu itu cara yang nyari apa Bu? Kalau diketahui biaya total, kemudian yang mau diminimumkan adalah biaya per unit. Tiu. Oke. Oh, kalau mau nyari biaya per unitnya baru dibagi X dulu ya Bu? Betul. Nah, kalau pokoknya gini, kata-kata minimum atau maksimum stasioner itu nempel di persamaan apa? Kalau dia nempelnya di biaya, nggak ada kata-kata per unit, ya udah berarti biaya total yang boleh diturunkan. Tapi kalau seperti di contoh di modul tuh nomor 13 ya, dia bilangnya adalah agar biaya per unit minimum, maka tentukanlah, ya kan? Benar nggak? Nah, maka yang boleh diturunkan adalah yang biaya per unit. Jadi, biaya total harus dibagi X dulu, baru diturunkan. Jelas, Tiu? Oh, iya, Bu. Oke, pokoknya harus sama nih ininya. Dia tentang biaya total atau biaya per unit. Harus sama. Kemudian clue stasionernya ada di mana, tentang biaya total atau biaya per unit. Maka dia yang boleh diturunkan. Gitu ya. Oke, jelas sekarang? Apakah masih ada lagi yang mau bertanya tentang soal ini? Bu, itu jadi Ya, yang apa hasil turunan keduanya itu buat apa jadi? Untuk uji dia kan dia mau tanya max min tuh. Ini kan jenis stasioner. Max min itu jenis stasioner. Selain memakai, jadi ini cara satu garis bilangan. Garis bilangan. Pokoknya kalau lembah berarti minimum, kalau bukit berarti maksimum. Gitu. Atau ini cara kedua, pakai uji turunan kedua. Gitu? Ternyata. Jadi kalau uji turunan kedua, kalau kalian baca di modul itu, jika F double aksen X itu lebih besar dari 0, maka saat X sama dengan maka saat ini misalnya K aja ya, F double aksen K, nah saat X sama dengan K, ini adalah pembuat minimum. Jadi kebalikannya, kalau dia positif lebih besar dari 0, dia pembuat minimum. Jika F double aksen K itu negatif, nih kurang dari 0, maka
X sama dengan K itu pembuat maksimum. Itu catatannya kalau di modul. Jonathan, oke? Tapi terserah sih kalian mau pakai garis bilangan atau saya kemarin saya skip nih pakai uji turunan kedua. Kenapa? Karena di sini suka kebalik nih. Kalau lebih besar dari 0 justru minimum, kalau lebih kecil dari 0 justru maksimum. Nah, saya takut malah kebolak-balik di situ. Maka saya penekanannya di garis bilangan. Garis bilangan asal kalian plus minusnya jadi, maka ya udah ketahuan nih kalau plus kan berarti nanjak tuh. Kalau min berarti turun kan, nanjak. Nah, kalau terbentuk lembah berarti minimum di situ, terbentuk bukit maka di situ maksimum. Jonathan, apakah jelas? Udah lumayan jelas. Jadi ini nggak usah dua-duanya dipakai. Kamu menguasai yang garis bilangan ya udah garis bilangan aja. Kalau lebih paham yang uji turunan kedua ya udah boleh dipakai. Gitu ya? Bu, ini Ya, yang uji turunan kedua itu boleh dipakai buat jenis apa aja kan? Jenis untuk jenis max sama min doang. Kalau belok nggak bisa. Jadi kalau belok mesti pakai garis bilangan. Maka kenapa saya nggak mengajarkan ini, karena nanti kalau dapat belok kalian pusing lagi, harus belajar lagi garis bilangan. Ya udah satu aja garis bilangan gitu. Oke? Oke, Bu, terima kasih. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan ke nomor berikut. Saya hapus ya. Bu. Ya, apa? Yang tadi tuh kalau diuji make yang biaya totalnya boleh nggak sih, Bu? Yang 50 sama 250-nya? Oh, boleh, tapi agak panjang. Maksudnya angkanya berat, yuk. Capek berarti ngitungnya. turunin aja ya, Bu. Mending pakai turunan kedua atau pakai garis bilangan. Itu pilih dari dua itu, oke? Oke, Bu. Kecuali kalau ditanya tuh biaya minimumnya berapa, nah baru ya udah masukkan. Saya nggak menyarankan substitusi karena agak lama hitungnya. Oke, sekarang nomor berikutnya ya. Jika grafik ini naik hanya pada interval ini, maka tentukan nilai K. Oke. Nah, teman-teman kalau kalian dapat soal seperti ini, kemarin ada yang memakai cara berbeda, tapi masuknya salah. Nah, hati-hati ya teman-teman ya. Kalau kalian ketemu kayak gini, ini pasti tentang monotonan. Ya udah turunkan fungsinya dulu. Ini saya ajarkan pakai cara yang lebih simpel. Turunkan nih 6x kuadrat ditambah 2kx dikurangi 12 ya. Karena naik ya udah. Terus dari interval. Ini kan artinya kalian dapat X sama dengan min 2 sama X sama dengan 1 ya. Masukkan ke bentuk pemfaktoran. Berarti kalau di sini min, berarti di sini plus ya. Ini min 1. Nah, ini karena dia naik, berarti ini yang lebih besar dari. Kita kali pelangi nih. X kuadrat, ini 2, plus 2x min x dikurangi 2. Nah, X kuadrat plus X min 2. Nah, kemudian ini harus kita satukan dengan ini. Oh, ternyata ini harus dikali dulu dengan 6 nih, supaya sama. Jadi 6x kuadrat plus 6x min 12. Nah, baru kemudian ini kita letakkan di sana. 6x kuadrat plus 6x min 12 lebih besar dari 0. Udah sama nih. Sekarang kita tinggal lihat nih. 6x kuadrat udah sama. Oke. Nah, sekarang yang X. 2K, 2K harus sama dengan 6. Ya udah, K-nya 3. Dapet. Gitu ya. Oke, teman-teman. Jelas? Nah, kemarin ada yang mensubstitusi nih. X-nya kan min 2 sama 1. Terus eliminasi, nggak boleh ya. Nih. Kalian itu kalau mau eliminasi gini, tetap masuknya ke turunan pertama ya. Jadi ini adalah pembuat stasioner. Pembuat stasioner berarti artinya apa? F aksen X-nya 0. Nah, berarti masukkan aja ke turunan pertamanya. X sama dengan min 2. Berarti kita dapat F aksen min 2. Masukkan ke sana ya.
Berarti 6 kali 4, 24. Saya langsung ya. Min 4K, ini min 12. Ini sama dengan 0, teman-teman. Nah, kalau kalian sama dengan 0, benar. Kalau kalian substitusinya ke fungsi aslinya, ya salah. Kan kita nggak diketahui di nilai max min-nya, gitu kan? Kalau kalian substitusi fungsi X sama dengan dari pembahasa asioner ke fungsi asli, pasti dapat nilai max dan nilai min. Nah, kan kita nggak tahu di soal nilai max min. Maka kita masukkan ke turunannya. Dan dia harus sama dengan 0. Kenapa? Karena saat stasioner, gitu ya. Nah, dari sini ketemu nih nilai K-nya. Berarti 12 sama dengan 4K. Nah, K-nya 3. Sama juga pasti. Oke, jelas ya, teman-teman? Tidak eliminasi. Apakah jelas soal bentuk ini? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke ya, paham ya? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke ini saya stop ya.